daring, bisa bertemu virtual, ya. Oke. Ini baru berapa orang? Baru 11, ya. Semuanya itu berapa ya? 15 kalau di sini mah. 15, Pak. 15. 15 ya. Oke, saya sudah dapat hasil tugas 1 dan tugas 2, ya. Jadi tugas 1 itu intinya Bapak Ibu memahami lah gitu ya, bagaimana peran umum dari filsafat ilmu, ya. Jadi kira-kira filsafat ilmu khususnya atau filsafat secara umum itu adalah sebuah titik awal dari proses berpikir manusia, kan gitu ya, dari perenungan, dari ketergangguan, ya, itu dilakukan sebuah refleksi, bahkan ada sampai pembuktian gitu ya. Nah, bagaimana orang-orang yang kita sebut sebagai filsuf gitu ya, filsuf. Nah, itu pada saat itu melakukan perenungan terhadap fenomena alam, fenomena kehidupan gitu ya, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah kehidupan pada waktu itu, dan dengan karakteristik atau sifat-sifat manusia atau sifat-sifat kemanusiaannya, yang diantaranya adalah potensi untuk ingin mengetahui apa yang ada di sekitarnya, bahkan ingin mengetahui dirinya gitu ya, yang ujungnya ingin mengetahui penciptanya, gitu ya. Nah, itu sebuah siklus yang berkesinambungan gitu ya, yang sampai hari ini buahnya kita bisa rasakan gitu ya. Jadi sebagai pengawal ilmu atau pengawal pengetahuan, sehingga kita bisa melakukan penataan gitu ya. Penataan ya. Nah, pada akhirnya sekarang orang pun banyak berpikir timbal balik ya gitu. Ada yang fenomena atau teori-teori atau konsep-konsep yang ada pada sekarang ini itu ditarik ke belakang secara filosofis apa, kan gitu ya. Akhirnya sebagai contoh, saya mengikuti bagaimana sengketa lahan Sentul atas sejumlah penduduk, termasuk Rocky Gerung, Rocky Gerung ya. Jadi saya mempelajari hal itu gitu ya. Akhirnya Rocky Gerung dengan latar belakang multi pengetahuannya atau multi knowledge-nya gitu, multi pengalaman segala macam gitu ya. Maka kelihatan terjadi harmonisasi antara hukum, berbagai hukum ya. Ada hukum sosial, ada hukum kehidupan, lalu ada hukum alamnya sendiri gitu ya. Jadi saya juga ternyata baru tahu bahwa
persoalan agraria di kita ini masih belum established ya, gitu. Masih belum established. Ya. Jadi ada kalau kita mengklaim sebuah lahan gitu ya atau tanah, kan kalau dirunut ke belakang terus itu belinya dari siapa? Tanahnya sudah ada kan gitu. Nah justru dokumen-dokumen yang diperlukan atas sebuah objek atau sebuah benda gitu ya, itu akibat sebenarnya, akibat kan gitu ya. Ya saya analogikan kalau untuk sebuah sepeda motor atau sebuah kendaraan, suratnya dulu atau motornya dulu? Kan motornya dulu ya, objeknya dulu. Gitu ya. Nah ini menarik kan gitu. Jadi menurut saya akhirnya logis juga kan gitu ya, logis juga. Tetapi ketika ada sebuah proses alam yang terlanggar, nah disitulah mulai muncul konflik kan gitu ya, konflik gitu. Maka dulu di cerita wayang itu siapa yang lebih dulu antara siapa ya, Semar sama Togog. Mungkin nggak kenal lah ini orang-orang baru ini. Siapa yang lebih dulu katanya ya, itu antara Semar dan Togog gitu ya. Nah, Togog itu menandai keberadaannya itu katanya dengan apa, membakar atau melakukan pembakaran lah gitu ya. Sementara katanya Semar itu dengan menanam pohon gitu ya. Ketika dibuktikan mana tanda kamu lebih dulu misalnya, nah Togog itu tidak bisa membuktikan. Nah, sementara Semar bisa membuktikan. Nah itu diantaranya ya, diantaranya. Nah, contoh ada sejumlah pikiran-pikiran yang hari ini juga bernafaskan filsafat, gitu ya, bernafaskan filsafat, gitu ya. Seperti misalnya apa namanya di agraria tadi ya, di agraria. Jadi ada filsafat tanah ternyata ya, ada filsafat tanah, ada filsafat laut juga mungkin ada ya kan, sampai hari ini sengketa laut juga belum selesai kan gitu, belum selesai gitu. Nah, kita memang agak lemah di dokumentasi ya. Dulu waktu Ligitan sama si Padan kan sudah ke Malaysia ya, ke Malaysia. Itu mengklaim, sama-sama mengklaim ya, tapi ketika di pengadilan internasional kita kalah diantaranya dokumennya, dokumen yang tidak lengkap gitu ya, tidak lengkap. Jadi mengklaim tapi dokumennya tidak lengkap. Nah, itu. Nah banyak persoalan yang sebenarnya akhirnya dihukum yang formal sampai hari ini gitu ya. Bentar ini ada ya. Nah, termasuk dokumen ya, dokumen ya, termasuk dengan Timur Timur ya, dengan Timur Timur. Nah, kalau dokumennya cukup lengkap ya, ada konsensus masyarakat Timur Timur waktu itu untuk bergabung karena ditelantarkan oleh penjajahnya, oleh Portugal kan gitu ya, ditelantarkan gitu ya. Jadi Indonesia tidak mencaplok Timur Timur sebenarnya, tapi terlepas itu adalah sebut saja negara yang terlantar lah gitu ya, atau masyarakat yang terlantar.
Tetapi kan tidak semua ya gitu. Mungkin juga ada unsur politis waktu itu dari kitanya. Jadi sehingga tidak semua, maka ada yang namanya pemberontak kan gitu ya. Walaupun waktu itu pemberontak itu mungkin tidak berdaya lah ya, tetapi ketika negara lain mengetahui bahwa Portugal itu Timur itu mau bergabung dengan Indonesia, nah itu mulai terusik lagi kan seperti itu. Nah, kemudian ke sininya kita agak lalai ya, gitu, agak lalai karena waktu itu didorong oleh pendekatan-pendekatan yang didominasi oleh pendekatan militer, ya, pendekatan perang. Padahal harusnya didekati dengan pendekatan sosial budaya gitu ya. Nah, itu kurang gitu ya. Kurang gitu ya. Nah, Habibie itu kan orangnya eksak ya. Eksak itu hitam putih kan gitu ya. Ini kalau jadi penyakit begini udah kita referendum gitu ya. Mungkin kalau fair referendumnya bisa juga menang kita gitu ya. Tetapi ternyata tidak fair gitu ya. Tidak fair ya, alasannya alam lah gitu ya. Jadi banyak surat suara yang hilang atau yang rusak segala macam gitu ya, atau dihilangkan dan sebagainya. Nah itu kan akhirnya kita kehilangan lah atau lepas lah gitu ya. Padahal sudah sejak 75 kan ya, atau berapa puluh tahun investasi di sana, tapi nggak apa-apa lah sebagai negara demokrasi, apalagi di era globalisasi yang kolaborasi itu merupakan sebuah ciri, ya kita berkontribusi lah, berkontribusi itu kepada pembangunan mereka. Bahkan katanya ada semacam ingin gabung lagi dengan kita. Nah itu contoh salah satu dibutuhkannya dokumen termasuk untuk perjalanan sebuah ilmu kan ya, sebuah ilmu ya, perjalanan. Tentu berbagai kepentingan juga bermain ya di situ. Terutama setelah agama itu manusia menyadari dan pentingnya beragama gitu ya. Itu memang akhirnya ada sejumlah konflik kan waktu itu karena penerapannya tidak cocok, tidak sesuai gitu ya. Atau interpretasinya tidak sesuai gitu ya. Sehingga dalam beberapa perkembangan keilmuan itu dipandang agama sebagai penghalang gitu ya. Padahal bukan begitu gitu ya. Tetapi ada kepentingan-kepentingan lain sehingga menyudutkan agama. Nah ini nanti kita akan lihat. Kemudian tugas yang kedua itu filsafat dan pendidikan ya. Nah yang jelas pendidikan itu masuknya ke alur filsafat khusus ya, ke wilayah filsafat khusus. Jadi lebih kepada bagaimana pelaksanaan ilmu ya, atau bagaimana penyebaran dan pelaksanaan dari fenomena dari ilmu kan. Nah, sehingga sampai hari ini sifat ilmu itu tentatif. Sebelum ada kebenaran baru, maka kebenaran hari ini adalah kebenaran yang diikuti. Tapi setelah ada kebenaran baru yang diuji dan terbukti dan bisa diuji ulang gitu ya, itu menjadi, tapi biasanya penyempurna ya, bukan menjadi. Tapi ada yang menggagalkan secara
ekstrim, yaitu heliosentris dan geosentris itu kan sangat ekstrim gitu ya. Karena waktu itu geosentris itu dianggap tempat kelahiran manusia gitu ya. Manusia itu makhluk yang sempurna, pasti tempatnya pun atau makhluk yang mulia, tapi tempatnya pun mulia gitu ya. Maka kalau mulia berarti harus jadi pusat seluruh planet atau seluruh tata surya kan gitu ya. Nah, waktu itu mandek ilmu pengetahuan, beberapa lama manusia tidak mendapatkan berbagai solusi atas persoalannya gitu ya. Mau bertani susah, mau berdagang susah kan seperti itu. Nah, lalu ketika ke heliosentris, maka orang berpikir lagi sehingga muncul sejumlah pengetahuan atau ilmu-ilmu lainnya yang akhirnya memberikan solusi untuk kondisi cuaca, perkembangan wilayah, kemudian perdagangan itu sudah berkembang lagi gitu ya, transaksi dan seterusnya. Maka sampai hari ini kita menganut teori heliosentris ya. Nah, kita ini kan hanya berada pada satu kelompok benda-benda langit yang kita sebut galaksi Bima Sakti kan itu ya. Nah, padahal miliaran galaksi, ya. Miliaran galaksi di sini. Jadi kalau ini bisa saja ada galaksi yang sudah punah gitu ya. Ada galaksi yang mungkin masih berkembang gitu ya. Nah, kita kan juga nanti punah gitu ya. Yang secara definisi kita secara umum itu terjadinya kiamat kan gitu ya. Jadi kalau analogi ke hal seperti itu, maka di galaksi lain itu kiamat itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Cuman makhluknya apa gitu ya, seperti apa kita tidak tahu karena peralatan teknologi masih belum bisa membongkar hal itu gitu ya. Dan biasanya itu dirunut lagi ke belakang. Dari petunjuk-petunjuk biasanya secara umum disebut petunjuk dari Tuhan. Kita petunjuk dari Allah. Nah itu jadi filsafat tetap tidak berhenti ya. Walaupun dulu yang kita anut Aristoteles ya, kemudian Galileo Galilei, kemudian Copernicus, banyak lagi Maxwell itu, tapi terus filsafat terus bekerja karena bisa saja dianggap sebagai pendorong, jadi pendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pendidikan itu melaksanakan, jadi melaksanakan bahkan mendistribusi atau mendifusi ya, mendifusi yang menyebarkan ya, supaya kehidupan ini tertata secara baik atau secara lebih baik ya. Nah itu jadi dari dua tugas itu clue-nya seperti itu ya, clue-nya seperti itu. Nah saya ingin melanjutkan ke presentasi yang berikutnya, yaitu tentang filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat pengetahuan. Ini ada gini-gini, saya lupa nggak di... Bentar lah, supaya nggak ganggu. Supaya tidak mengganggu. Oh ya. Filosofi. Oh.
Udah hilang lagi. Bentar ya. Hilang. Semua tidak bisa all. Set, set. Hmm. Ya. Filsafat ilmu pengetahuan. Kita coba menelisik, masih belum bilang. Udah. Ya, jadi secara harfiah itu falsafah atau falsafat ya. T dan H itu sering serupa ya. Jadi syafaat itu syafaah gitu ya. Filosofi itu udah ubah ke bahasa Inggris. Nah, ini kalau melihat bahasa yang kata yang digunakan ya, pilien, ya, persahabatan, cinta, love. Jadi karena memang ini berpikirnya dari berpikir unity ya, kesatuan, jadi kesatuan. Jadi yang menyatukan kita itu adalah persahabatan atau cinta atau kasih sayang. Itu sehingga saya sering menyanyikan Bismi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dengan atas nama. Jadi dimulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi itu persahabatan, cinta, kasih sayang. Gitu ya. Rahman Rahim. Kearifan, kebijaksanaan. Jadi kalau mengartikan atau memaknai kalimat Bismillahi, itu kalau dalam Islam ya. Nah itu seiring dengan bagaimana kita memperlakukan kehidupan, bagaimana kita memperlakukan objek, bagaimana kita memperlakukan pihak lain atau orang lain, gitu ya. Jadi dengan kasih sayang. Tapi kita sering terjebak oleh tujuan-tujuan pragmatik ya, seperti saya baru saja mengkritisi kiai atau ulama yang kadang-kadang terjebak seperti Tuhan gitu ya. Misalnya dia sedang berdakwah kan gitu ya. Berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana
menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, membuat sesuatu menjadi baik gitu ya, dan sekaligus menghilangkan kekacauan, kemungkaran dan sebagainya gitu ya. Tapi dengan emosi gitu ya, dengan emosi. Jadi kayaknya, oh kamu harus sholat, sholat gitu ya. Kamu jangan jangan begitu dan segala macam. Tapi dengan emosi gitu, dengan benar-benar apa namanya, menurut saya itu jebakan. Nggak usah emosi, itu sampaikan saja, bahkan secara ma'ruf, secara akhlakul karimah kan gitu ya. Jadi kalau seperti itu, ya kan Tuhan juga tidak begitu ya, gitu ya. Nah ini sering terjebak ke hal-hal yang sama. Kita guru juga begitu, gitu ya. Jadi nggak perlu marah-marah muridnya, nilainya kecil dan sebagainya nggak perlu marah-marah, gitu ya. Dibongkar apa penyebab dan sebagainya. Itu yang paling penting gitu ya. Maka ada Mbah Maimun Juber di WhatsApp banyak di share ya. Ya seorang guru ya mendidik anaklah dengan ikhlas kan gitu ya. Urusan dia pada saat itu belum mencapai, itu kan hal lain sebenarnya ya. Karena banyak faktor ya. Keberhasilan seseorang belajar itu kan banyak faktor. Mungkin dia punya kebutuhan lain, punya kebutuhan yang berbeda, kebutuhan khusus ya. Gitu. Nah, hari ini berkembang juga, gitu kan. Pada akhirnya dengan keuniversan kehidupan, nah ini memang berseberangan dengan kepentingan pragmatik kan gitu ya. Kan ada sejumlah riset atau sejumlah survei gitu ya. Cukup besar orang belajar A, tapi dia bekerjanya itu tidak ada hubungan dengan A gitu ya, dengan kuliah dia, dengan itu banyak sebenarnya. Banyak gitu ya. Nah, mungkin si anak itu juga salah satu dari seperti itu gitu ya. Jadi tidak perlu dimarahin, dibully dan lain sebagainya ya. Nah, ini love of wisdom ya, pecinta. Jadi filsuf itu pecinta. Ya. Maka tidak pernah jangan marah gitu ya, filsuf pecinta. Ya kalau di kalangan umat Islam itu sering orang menamakan wali atau ulama waro gitu ya. Jadi perkataannya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta gitu ya. Dia bijaksana gitu ya. Saya pernah menyaksikan seorang ulama atau seorang kiai yang saat hari ini saya menyebutnya dia itu nyaris atau ya nyaris seorang wali gitu ya. Waktu itu saya masih SMA kalau saya SMA. Bagaimana dia diolok-olok oleh preman gitu ya. Olok-oloknya, oh mama saya nggak puasa katanya, ya sambil esnya itu dimakan di depannya gitu ya. Karena nggak kuat gitu ya. Si mama itu tersenyum gitu ya. Nggak apa-apa katanya gitu ya. Karena puasa itu bagi yang kuat gitu ya. Nah, coba kalau kiai hari ini, ya kiai hari ini, mungkin ada preman seperti itu digampar kayaknya gitu ya. Tapi dia enggak gitu ya. Dia sepertinya dia peluk dengan kasih sayang bahwa dia belum mengerti ya. Preman itu belum paham kan itu ya. Arti kehidupan, arti agama dan sebagainya. Itu tidak perlu dijauhi. Nah itu ceritanya. Nah ini beberapa filsuf ya. Ada Plato, Aristoteles, René Descartes. Descartes sering disebutnya Descartes, S-nya sering hilang ya. Descartes ya, Descartes.
Rene, ada yang bilang Rini Dika. Ini sudah mulai bagaimana hal-hal yang metafisik lah secara ini, atau hal-hal yang berkaitan dengan dibalik semua itu, yaitu Tuhan kan, seperti itu. Ini sudah zaman Rene Descartes. Jadi filsafat itu, ini udah belum ya? Nggak apa-apa lah, diulang lagi juga. Lupa lagi saya. Kumpulan semua pengetahuan tentang kebijaksanaan, kearifan melalui proses berpikir rasional, logis, ilmiah, mendalam, dan bebas. Tidak terikat oleh tradisi, dogma, agama, dilandasi prinsip mencari kebenaran. Ya, jadi ininya universal, general, ya, umum, gitu ya. Karena yang dogma, tradisi kan itu hal yang sifatnya dalam kondisi tertentu, kan, dalam kondisi tertentu. Sama saja dengan bagaimana Tuhan menghantarkan agama juga kan sesuai dengan zamannya, dengan umatnya. Nah, ini 5 jembatan untuk memperbaiki keadaan. Jadi tetap tadi bahwa renungan dari seorang filsuf itu untuk menjawab fenomena, untuk menata keadaan supaya lebih baik, kan, sebenarnya supaya lebih baik. Jadi pertama, agama, ya saya setuju lah, karena di situ ada doktrin, di situ ada aksioma gitu ya, yang kita tidak boleh sembarang untuk melakukan semacam flexibility atau semacam toleransi gitu ya, toleransi. Jadi ada sesuatu yang given seperti itu gitu ya. Karena kalau enggak, apalagi yang merupakan referensi atau referen itu harus jelas kan gitu ya. Maka saya setuju itu. Kemudian falsafah itu tugas filsuf ya. Filosofi itu prosesnya gitu ya. Filsuf orangnya kan gitu ya. Ilmu itu tugasnya ilmuwan, akademisi. Nah, Anda di sini sudah masuk ilmuwan sebenarnya ya. Nah, profesi dan budaya ya. Jadi kurang lebih lah 5 hal yang bisa memperbaiki keadaan gitu ya. Jadi seniman itu penting, budayawan itu penting. Tapi ini bukan artinya ada kelompok enggak. Ini bisa menyatu. Tapi yang 5 ini adalah konteksnya, gitu ya. Konteksnya. Oke. Nah, apa yang mendorong orang berpikir atau orang berfilsafat gitu secara ini? Tapi saya lebih berpikir pengetahuan. Jadi atau keheranan ya, curiosity ya. Nah, ini yang mendorong keingintahuan, kekagetan, kepenasaranan, ketergangguan juga masuk ke situ ya. Kenapa sih begitu? Karena akhirnya ingin menelisik. Kemudian ketidakpastian, kesangsian ketidakpastian tadi masuk ke situ. Lalu kelemahan, kekurangan atau keterbatasan. Kenapa kok nggak bisa atau berubah ketika keadaan berubah? Itu karena keterbatasan. Dan keterbatasan ini sebenarnya merupakan anugerah ya, anugerah. Jadi keunggulan dan keterbatasan itu anugerah sebenarnya. Nah, kita kan sering salah melakukan pemosisian atau penerapan gitu ya. Jadi seluruh makhluk itu terbatas atau dibatasi gitu ya, oleh waktu, oleh ruang. Nah, kenapa dibatasi? Ternyata keterbatasan itu adalah kemurahan Tuhan. Ya. Coba kalau kita tidak dibatasi, kita tidak diberi
kelemahan, gitu ya. Kita tidak diberi keunggulan. Nah, itu kreativitas kita tidak akan berkembang. Contoh misalnya, penglihatan kita ini terbatas, ya paling tidak itu gelap dan terang, kan gitu ya. Sehingga konsep melihat itu adalah adanya cahaya, kan gitu ya, akhirnya. Nah, tetapi di dalam cahaya juga kan tidak titik, karena fenomena cahaya itu juga, atau cahaya juga fenomena lagi, kan gitu ya, fenomena lagi. Jadi bagaimana cahaya itu, kalau cahaya biasanya dikarakteristikan dengan spektrum warna misalnya ya, kan cahaya itu putih ya, putih. Nah, ternyata putih ini cahaya itu adalah polikromatik, kan gitu ya. Jadi warnanya banyak. Nah, banyaknya cahaya itu seberapa banyak gitu ya. Nah, paling kita mengenal hitam, merah, putih, hijau, ya Majikohi Biniu lah secara umum, kan gitu ya. Tapi yang sebenarnya walau-alam miliaran warna yang ada itu, kan gitu ya. Karena kalau hitam campur seperempat putih, hitam campur setengah putih, kan beda-beda, ya beda-beda. Itu adalah salah satu keterbatasan. Termasuk lampu. Lampu nih, ada lampu. Lampu ini berkedip atau enggak, gitu ya. Nah, mata kita menganggap enggak berkedip lampunya karena masih bagus. Nah, kayak gitu ya, masih bagus, enggak berkedip tuh. Padahal yang sebenarnya berkedip 50 kedipan per detik, sebagaimana diinformasikan oleh PLN bahwa frekuensi gelombang listrik ini 50 Hz. Nah, tapi kita nyaman saja. Itu keterbatasan kita tidak bisa mengikuti frekuensi di atas 20 lah, ya. Tapi kalau sudah ada terganggu, dia berkedipnya agak mungkin 15 kedipan per detik, kita udah bisa ngikutin tuh, udah bisa ya mata kita. Tapi pegel, ya pegel itu kalau mata. Contoh misalnya lampu di rumah mau rusak kan berkedip, itu pegel. Jadi itu keterbatasan. Jadi bagaimana orang berupaya untuk mengantisipasi atau menyelesaikan masalah keterbatasan. Jadi contoh mata kita itu terbatas, bisa atau hanya mampu mengikuti gerakan yang 20 gerakan per detik atau 20 kedipan per detik, ya kan, itu bisa. Selebihnya tidak bisa. Nah, maka untuk lampu dibikinlah frekuensinya di atas 20. Itu ada pertimbangannya 50. Ya. Nah, itu diantara yang menjadikan kepenasaranan atau orang untuk berpikir atau berfilsafat lah secara umum. Nah, memang akhirnya terjadi proses perkembangan dari mitos ya ke logos ya. Mitos itu sesuatu yang diasumsikan atas sesuatu yang belum terdefinisi ya, mitos. Kemudian menjadi sebuah pemahaman kolektif, mitos kan gitu ya. Menjadi logos. Logos itu logi ilmu kan ya, logos ya. Sudah mulai ada argumen ya, ada argumen kenapa begitu. Kalau sebelumnya kan tidak ada argumen, sehingga udah ini mitos ya. Contoh misalnya jangan
eh, tidur menjelang maghrib. Itu kalau di saya ya, di kampung saya. Jangan tidur menjelang maghrib, nanti ada sandekala. Sandekala. Gitu ya. Itu mitos itu mitos. Jadi sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Nah, sering orang tidak meneruskan, kan gitu ya. Kenapa misalnya hal itu atau mitos itu terjadi? Karena itu diberlakukan untuk anak kecil. Ya diterapkan kepada anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil belum bisa menerima argumen, kan gitu ya. Jadi udah, makanya ada pamali ya, pamali gitu ya. Mitos juga begitu. Padahal kalau dibongkar itu jadi logos. Jadi mitos itu akhirnya sebuah pemahaman untuk sekelompok orang atau pihak atau tertentu yang belum mampu menerima argumen, kan gitu ya. Kenapa tidak boleh tidur di menjelang maghrib? Ya, sekarang kan sudah mulai kebongkar. Hari menjelang maghrib itu apa yang terjadi ya dengan apa namanya cuaca ya, kemudian dengan tubuh kita, kan gitu ya. Sudah banyak kan beredar gitu. Akhirnya memang itu hati-hati pada kondisi pergantian waktu, maksudnya marih pergantian waktu, maka disebut sandia kala. Sandia itu batas ya kan, sandi batas, kala itu waktu. Memang akan ada pergantian waktu siang dan malam itu ya, menjelang maghrib itu. Nah itu ada sesuatu. Jadi setiap pergantian itu memang secara umum pergantian itu kan perubahan ya, perubahan keadaan pergantian itu. Jadi mestinya pada setiap pergantian keadaan itu kita harus dalam kondisi normal, normal atau stabil, stabil. Jadi kita sudah mempersiapkan, gitu ya, mempersiapkan. Makanya kan biasanya kalau misalnya tidur sore lewat itu suka flu, pusing, apa segala macam gitu. Itu kan memang si tubuh itu berada pada kondisi yang tadi ya. Misalnya tidurnya siang. Nah, itu si tubuh itu pada kondisi siang. Sementara kondisi yang sebenarnya sudah malam. Nah, kan itu terjadi sesuatu perubahan yang kondisinya berbeda. Maka muncullah penyakit, sakit dan sebagainya. Nah, itu jadi mitos, tapi itu logos sebenarnya. Ya, tapi kan tidak bisa dijelaskan. Dan waktu itu kan orang masih belum apa namanya? Belum seperti ini, maka dianggap belum bisa menerima argumen. Nah, sehingga karena pada setiap pergantian itu ada terjadi hal-hal yang memang berbeda atau berubah. Mungkin cahaya juga berubah untuk di negara-negara yang berbeda. Jadi itu ya. Jadi filsafat itu mencoba mengawal, meneruskan sesuatu yang dari mitos ke logos, dari sesuatu yang terjadi tetapi belum ada argumen, itu mitos. Ya, menjadi sesuatunya mungkin masih tetap berlaku, ya, tapi ada argumen, gitu ya, ada argumen, ya, sehingga paham kan itu, paham. Oke, nah kemudian zamannya René Descartes itu sudah mengarah ke cogito ergo sum ya. Jadi dipikir kenapa kan gitu ya. Kenapa?
karena ini sesuai dengan manusia sebagai makhluk berpikir, makhluk yang berpikir gitu ya. Itu berbedanya, tapi maksud berpikir di sini berpikir yang sistematis, berpikir yang continue gitu ya. Nah, mungkin monyet juga berpikir sebenarnya ya, tapi sistematiknya ya nggak jelas lah kan ya, nggak jelas gitu. Walaupun pada beberapa jeda waktu kadang-kadang bisa jelas, apalagi ketika dia dalam kondisi menyelesaikan masalah misalnya. Coba ditonton bagaimana di apa namanya Discovery gitu ya, Discovery bagaimana kemarin saya menceritakan bukan di sini ya, di perencanaan pembelajaran bagaimana seekor kerbau yang sedang mengandung kemudian harus melahirkan pada saat itu sementara dikelilingi oleh harimau-harimau gitu ya. Bagaimana si kerbau itu berpikir baik secara individu dia yang melahirkannya maupun secara kolektif teman-teman di sekitarnya kan gitu ya. Nah itu ya. Nah ini era René Descartes itu era berpikir ya, atau sudah mulai berpikir seperti itu. Nah akhirnya Aristoteles mendeklar bahwa manusia itu dikodratkan untuk selalu ingin tahu. Jadi kalau manusia tidak ingin tahu, ya itu anomali, itu ada kelainan, ya ada kelainan. Nah ini akhirnya bagaimana seorang anak kecil atau seorang bayi itu pasti dia ingin mengetahui sesuatu dengan kemampuannya ya. Ada yang dimakan, ada yang diambil, ada yang di apa namanya lah gitu ya. Nah, itu caranya. Caranya dia ingin mengetahui sesuatu sekalipun belum punya alur berpikir yang terbentuk di dalam memori atau di dalam otaknya kan gitu ya. Tapi sudah motivasi itu sudah ada sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, jadi kembali ke tugas filsuf itu adalah mengungkap rahasia atau tabir alam semesta. Ya. Jadi dia mengungkap lalu melemparkan ke level yang lebih profesional untuk ditangkap menjadi sebuah lambang-lambang, menjadi sebuah atribut, menjadi sebuah data. Dia sudah membongkar, membuka tabir. Tapi ini hitam, putih, banyak atau besar, kecil, yang sudah diketahui manusia baru beberapa butir pasir dari samudra. Ya itulah. Jadi maksudnya kita ini atau manusia ininya baru berapa dari yang sebenarnya ada. Gitu ya. Termasuk manusia memanfaatkan kemampuan otaknya juga kecil. Ada yang tahu nggak Einstein itu berapa persen kecerdasan Einstein itu dari kemampuan, dari potensi dia? Kalau nggak salah 10-an ya, 10% itu dari otaknya. Itu sudah seperti ini, kan gitu ya. Nah kita nggak seperti Einstein, jadi di bawah 10% ya, 3% mungkin, 2% atau 1% kayaknya gitu ya. Nah itu belum ya, itu juga belum seperti itu. Ya. Nah cuman memang manusia memiliki atau di planning ya atau diharapkan itu memang menjadi ciptaan yang memiliki atau mampu gitu ya melakukan berbagai hal terutama untuk menata dirinya dan alam sekitarnya gitu ya.
Manusia mengungguli makhluk-makhluk lain karena 3 hal, pikiran, perasaan, dan kemauan. Nah, ini umum lah. Pikiran itu akan berhubungan dengan logika, perasaan itu dengan estetika, dan kemauan itu dengan etika kan akhirnya. Maka disitulah logik, estetik, dan etik kan. Nah 3 hal ini yang senantiasa menjadi sumber atau menjadi awal dari bagaimana orang bertindak, orang membuat keputusan, orang membuat kesimpulan. Seperti itu. Nah tadi ada filsafat umum, ada filsafat khusus, ada filsafat ilmu, ada filsafat hidup atau filsafat kehidupan. Nah ini sebenarnya lebih kepada kerangka atau jangkauan saja, atau skup atau ruang lingkup. Kalau filsafat hidup itu berkaitan dengan subjek, emosional, dan sifatnya tertutup. Ya. Filsafat ilmu itu objektif, rasional, dan terbuka. Jadi ilmu ya tentu seperti halnya kita melakukan riset kan gitu ya. Ada batasan-batasan yang dinyatakan terlebih dahulu gitu ya. Atau ada asumsi-asumsi kan gitu ya. Sehingga ini berawal dari sebuah objek gitu kan. Objek yang memiliki kriteria, yang memiliki parameter yang tertentu. Jadi yang dimaksud objektif itu berdasarkan kriteria atau berdasarkan referensi yang jelas. Ya. Kalau misalnya kita mau mengatakan objektif, tapi instrumennya subjektif, ya subjektif juga. Jadi objektif itu sesuai dengan kriterianya. Kamu nggak objektif, gitu misalnya. Kenapa? Oh karena ini parameternya sudah sangat tendensius atau sangat. Nah, jadi kan contoh seperti pasti nanti Anda akan melakukan riset kan ya. Setelah dulu ada pengalaman sebelumnya baik di S1 ataupun beberapa riset setelah kuliah itu ada. Nanti akan riset lagi terkait tesis kan gitu ya. Nah, biasanya itu menggunakan atau membutuhkan instrumen ya untuk mengungkap persoalan-persoalan yang terkait dengan ide atau terkait dengan sumber atau topik yang menjadi concern kan gitu ya. Nah, itu harus objektif. Nah, kayak gitu ya, harus objektif. Nah, jadi si instrumen itu salah satunya harus objektif. Objektif itu adalah kesesuaian dengan karakteristik dari yang menjadi pengamatan kita. Nah itu sering begini, misalnya ketika banyak teman-teman mahasiswa ingin bagaimana dampak dari sebuah multimedia berbasis digital misalnya, ya. Bikin sejumlah instrumen, diantaranya respon mahasiswa atau respon guru, gitu ya. Maka salah satu pertanyaannya di situ, saya tertarik dengan media ini, gitu ya. Itu sudah subjektif, nah, karena sudah menghadirkan kata tertarik. Sama juga dengan saya tidak tertarik. Jadi kalau ada pertanyaan atau kuesioner gitu ya, saya tidak tertarik dengan multimedia pembelajaran ini misalnya, itu juga subjektif karena sudah mengarahkan pada sebuah keadaan, ya tertarik dan. Jadi bagaimana caranya tertarik dan tidak tertarik itu apa indikatornya? Jadi yang ditanyanya adalah indikatornya.
Nah, seperti itu. Jadi sering miss data itu bias kalau begitu. Apalagi misalnya yang menjalankan medianya dia, yang bertanya bagus kan gitu, dia juga kan. Itu ada persoalan psikologis kan gitu. Kalau dikatakan jelek ya nggak enak kan gitu ya. Akhirnya iya saja baik kan gitu. Nah, ini kaitannya dengan sama kan, filsafat itu pasti melewati sejumlah proses-proses penelitian atau penyelidikan. Filsafat ilmu terbuka tadi diantaranya sampai ke sifat ilmu sendiri kan tentatif ya. Nah, ini 6 gaya berfilsafat. Oh, ada gaya ya. Itu kata-kata kita sekarang pada saat orangnya berfilsafat itu tidak disebut gaya-gaya apa kan gitu sebenarnya. Nah, itu seperti itu. Yang pertama ini setelah dikelompokkan ya, sehingga ada kelompok-kelompok atau gaya-gaya terkait dengan nilai sastra. Ya, itu si filsufnya ada satire atau Sartre gitu ya, ada Russell, ada Iqbal. Terkait dengan ideologi sosial politik, Karl Marx ya, Karl Marx, ya. Rousseau dan Hobbes. Nah, ini Karl Marx itu, tapi kalau kata Gus Dur, kalau dia sahadat, ini Islam tulen katanya. Karl Marx itu gitu ya, katanya gitu ya. Saya belum baru baca pendahuluannya, dan memang kita kan ada sentimen yang tidak bagus ya gitu, jadi kadang-kadang sudah tidak setuju duluan lah gitu, seperti itu. Tapi diakui ya bahwa ini adalah kaitannya dengan ideologi. Ada terkait dengan metodologi. Ini René Descartes tadi ya, Popper. Itu filsafat-filsafat yang gayanya ke metodologi. Cara-cara, langkah-langkah yang lebih praktis, yang lebih sistemik, sistematis. Lalu terkait dengan analisis bahasa, ya, Wittgenstein dan Austin. Maka bagaimana kita bisa mengenal perilaku hidup kaum yang sudah punah itu dari gaya bahasanya atau dari tata bahasa atau dari bahasa yang digunakan kan gitu ya. Yang berikutnya terkait dengan filsafat masa lampau, Ackerman gitu ya. Ini kalau Anda penasaran silakan dicari aja ya, bagaimana filsafat masa lampau itu si Ackerman. Dan terakhir itu terkait dengan etik perilaku manusia ya. Ini May Broadback. Nah, ini berdasarkan klasifikasi dari model atau dari gaya berfilsafat. Oh, itu terkait dengan nilai-nilai sastra, terkait dengan ideologi dan seterusnya. Nah, saya belum baca semua sih gitu ya. René Descartes baca ya, Karl Marx baca sedikit ya, Russell baca, yang lainnya sepotong-sepotong dari Google saja lah bacanya ya, tidak dari bukunya. Nah, berikutnya ilmu pengetahuan. Jadi sains ya itu ilmu pengetahuan, knowledge itu merupakan batasan-batasan yang menjadikan bagaimana tahap berpikir atau kelengkapan atau keutuhan berpikir seseorang mencapai sesuatu yang mengarah ke produk ya, yang bisa diuji, yang bisa diulang, yang bisa dipindah-pindah atau itu pengetahuan kan gitu ya, pengetahuan. Misalnya pengetahuan tentang
computer science, pengetahuan ya. Computer science-nya ilmu pengetahuan kan gitu ya. Tapi pengetahuan tentang computer science-nya itu terkait bagaimana dia sejarahnya, bagaimana dia berkembang gitu. Tapi computer science itu ilmunya kan. Ilmu sains, a high level of knowledge arranged in an orderly manner obtained by observe. Ya, jadi selalu sains itu bisa dibuktikan, ya, bisa diulang, diuji ulang, ya kan gitu ya, bisa demonstrasikan ke khalayak kan begitu ya. Nah itu dan memiliki tahapan-tahapan yang bisa diulang juga tahapannya. Gitu ya. Nah, jadi sistematika atau disebut dengan langkah ilmiah. Kalau sesuatu yang tidak bisa ini belum termasuk sains gitu ya. Santet nggak bisa dibuktikan, ya. Nggak bisa dieksperimenkan. Nanti kalau ada jurusan santet, waduh saya susah tuh praktikumnya gimana gitu ya. Tikus habis gitu ya. Santet tikus. Seperti itu. Ya mendingan gitu ini itu nggak ilmu ya. 3 jenis pengetahuan. Pengetahuan tentang baik dan buruk. Nah, ini agama ya. Etik lah. Pengetahuan tentang indah jelek, pengetahuan benar dan salah. Itu logik ya, kan logik ya. Bisa saja kan agama itu hanya membatasi boleh dan tidak. Karena agama tahu dampak dari itu. Ilmu itu hanya berbicara bisa dan tidak. Kan gitu ya. Bisa dan tidak. Nah, maka keutuhan yang 3 tadi ya, etika, estetika dan logik itu harus menyatu dalam sebuah kehidupan. Kan gitu akhirnya. Agama betul berkaitan dengan boleh tidak boleh. Ilmu bisa tidak bisa. Kan gitu ya. Kalau seninya layak tidak layak. Gitu. Layak nggak itu? Gitu ya. Kalau ilmunya sendiri bisa tidak bisa. Bisa saja, bisa dilakukan, tapi nggak boleh. Misalnya kan gitu ya. Karena dampaknya itu sudah diketahui oleh agama. 3 objek kajian filsafat, udah ya ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita lewat saja. Tujuan filsafat ilmu, pengujian penerapan ilmiah, refleksi, kritik asumsi, metode keilmuan, pendasaran logis, rasional, metode keilmuan. Nah, ini tujuan filsafat ilmunya itu. Jadi terkait dengan untuk menguji nalar keilmuan, kemudian melakukan refleksi atau melakukan kritik ya, asumsi dan metode. Jadi biasanya dirubah-rubah gitu ya. Dirubah-rubah bisa objeknya atau bisa referensinya gitu, dikritik. Gitu. Bagaimana kalau diganti ininya? Gitu. Bagaimana diganti objeknya? Bagaimana dirubah formulanya? Lalu pendasaran logis. Jadi harus berangkat dari sesuatu yang bisa diterima dulu oleh rasio, ya, oleh sesuatu yang sudah ada. Jadi sebenarnya manusia ini hanya berpikir terhadap sesuatu yang sudah ada masa lampau. Masa lampau. Jadi sudah ada. Tidak berpikir sesuatu yang tidak ada. Adapun kita tahunya ada hari ini itu bukan berarti tidak ada. Sudah ada sebelumnya kan gitu ya. Jadi kita tuh tahu karena ada. Adanya hari ini karena ada masa lalu.
itu filsafatnya. Syarat berpikir filosofis, nah ini radikal, universal, konseptual, koheren, konsisten, sistematis, komprehensif, bebas dari tekanan, dari iming-iming, ya, dan bertanggung jawab. Jadi memang harus sepenuh hati, ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu seorang yang berpikir filosofis. Walaupun pertanggungjawabannya itu juga sesuatu yang perlu berpikir lagi, gitu ya, perlu berpikir lagi. Coba amati Rocky Gerung. Ya, saya saya menganggap dia filsuf lah, dia filsuf ya. Tapi filsuf sudah bercampur dengan berpikir operasionalnya banyak. Jadi lebih bisa menerima dari ilustrasi-ilustrasinya, dari contoh-contohnya gitu ya. Karena memang dia di zaman modern ya, seperti itu, sudah ada teknologi, sudah ada perubahan peradaban yang semakin modern dan seterusnya gitu ya. Habis gitu ya. Nah, itu kira-kira hubungan atau filsafat pengetahuan ya. Jadi kita sudah pelajari filsafat apa, kemudian klasifikasi filsafat, tujuan filsafat, filsafat ilmu maksudnya, lalu filsafat ilmu pengetahuan, dan bagaimana pendidikan sebagai bagian dari filsafat khusus ya. Itu hari ini saya pikir Anda boleh membaca lebih banyak dari saya, silakan saja di mana-mana gitu ya. Nah, coba sekarang setelah ini ya, untuk minggu depan kan biasanya kalau kuliah di filsafat itu akhirnya ada ada ketergangguan lah, ada ketergangguan. Ini gimana sih ini gitu ya. Nah, dosen filsafat saya itu Magnus Suseno, ya, Romo Magnus Suseno. Kemudian Haidar Bagir, ya. Kemudian Tamrin Tamagola, ya. Itu saya waktu di UI oleh orang-orang seperti itu. Jadi makanya kenapa ngajar filsafat cuma satu orang nih saya. Jadi saya waktu di UI itu banyak dosennya ya, itu termasuk Gus Dur, ya, dosen tamu gitu ya. Sehingga Gus Dur itu bilang, Karamak itu kalau syahadat itu Islam tulen katanya gitu ya. Saya jadi pengen baca akhirnya ya, tapi sudah ada sentimen awal kan, jadi kita punya sejarah yang tidak bagus dengan komunis kan seperti itu. Jadi saya jadi tidak ini ya. Ya oke. Jadi coba untuk minggu depan Anda silakan baca apa gitu ya dari bacaan-bacaan yang sudah ada ini. Lalu kira-kira ngaruhnya apa sih ke pikiran Anda gitu sekarang gitu sampai hari ini. Ngaruhnya apa sih sebenarnya gitu ya. Ngaruhnya apa? Apa hanya sekedar jadi tahu saja bahwa sebetulnya luar biasa ya para ilmuwan itu misalnya gitu. Ternyata ini sejarah menemukan bumi, sejarah menemukan hukum-hukum formularin itu tidak sederhana. Apakah hanya begitu gitu ya? Hanya untuk kagum-kagum saja gitu. Atau ada sesuatu yang akhirnya Anda harus mengadopsi misalnya gitu ya. Ternyata begitu gitu ya. Nah, sebetulnya saya mengamati filsafat yang praktis ya, filsafat tamu misalnya ya, sama filsafat jadi gini, tamu itu kan ada dua deskripsi atau dua definisi. Tamu itu raja, pernah mendengar ya? Nah,
Tapi ada lagi satu deskripsi, tamu itu mayit. Pernah dengar nggak? Nah, kebanyakan tidak pernah mendengar karena Anda sering bertamu atau Anda sering menjadi tamu. Jadi yang diakuinya tamu itu raja gitu. Nah, ada tamu itu bisa sebagai raja, bisa sebagai mayit gitu. Nah, apalagi Anda tidak tahu, jangan-jangan Anda menginikan sebagai raja terus, itu salah. Tamu sebagai raja itu harus kata siapa? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Siapa yang harus menyebut tamu itu raja? Yang punya rumah, Pak. Punya rumah, Pak. Pribumi, Ahlul Bait. ahlul bait. Jangan tamunya. Jangan tamunya, ini salah. Ya. Jadi tamu itu jangan pernah ngomong, tamu kan raja, jangan. Ya, itu harus oleh ahlul bait, oleh pribumi. Ya, gitu. Yang kedua, tamu sebagai mayit. Siapa yang harus memegang definisi itu? Tamunya. Tamunya, kebalikannya. Nah, yang sering terjadi kebalikan. Tamu memegang teguh sebagai raja, ya kan? Pribumi memegang teguh, tamu itu mayit. Wah, di sini konflik akan terjadi. Gitu ya. Misalnya Adit bertamu nih ke saya misalnya. Itu kan? Lalu sebut saja saya suguhin cuman air putih. Gitu ya. Kata Adit, wah, kurang ajar Pak Wawan, cuman nyuguhin air putih. Itu karena Adit memposisikan sebagai raja. Gitu. Gitu kan? Nah, terus saya misalnya, si Wani ke saya bertamu, ya kan? Gitu. Saya kasih air putih, ya, dia nanya, Pak ada kuenya Pak? Gitu ya. Sorry. Aduh. Oke. Misalnya, atau misalnya gini, si Wani ke saya bertamu, ya gitu ya. Lalu saya nggak ada apa-apa, ya, nggak disuguhin, kan gitu ya. Nggak disuguhin lah pokoknya. Nah itu karena saya terlalu menganggap tamu adalah mayit, gitu ya. Jadi tamu apa pribumi memperlakukan seenaknya, gitu kan? Kan mayit mah gimana yang hidup kan? Mau dibuang, mau dibakar. Itu analogi, tapi saya masukkan itu adalah filsafat tamu, gitu ya. Jangan ketukar, gitu ya. Ada yang bertamu misalnya, kan gitu. Ya tadi, oh, apa namanya, disuguhin macam-macam tuh, ada jeruk, ada apel, apa segala macam kan gitu ya. Oh, gitu ya. Lalu kata apa? Kata pribuminya, silakan diambil aja, bawa pulang gitu ya. Dibawalah jeruk apa segala macam kan gitu. Dibawa gitu ya. Udah. Si pribuminya ngomong ke tetangganya, itu tamu saya katanya gitu ya. Segala dibawa gitu ya. Nah, dia karena apa namanya? Memperlakukan tamu sebagai mayit, jadi dikomen. Harusnya karena sebagai raja, ya jangan ngomong dibawa apapun dari rumahnya gitu ya. Jangan ngomong gitu ya. Nah, di situ ya. Termasuk itu analogi suudzon dan husnudzon. Itu juga sering ketukar ya. Harusnya suudzon itu untuk diri sendiri. Husnudzon untuk orang lain. Jangan dibalik. Ya, untuk diri sendiri husnudon, untuk orang lain suudon terus. Ya nggak akan pernah selesai hidup ini gitu ya. Nah itu ya saya sebut filsafat hidup lah seperti itu. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Saya coba absen ini. Ini ada 16, berarti udah pas 15 ya. Jadi saya nggak perlu ngabsen lagi, capek-capek gitu ya. Seperti itu. Bapak, saya tuh mau nge-ACC tapi belum bisa nge-ACC. Yang mana? Yang absen dari pertemuan pertama. Udah. Belum, Pak. Belum bisa. Kapan kamu ininya mau ngabsennya pertemuan pertama coba? Iya, pas tadi tadi buka spot juga belum bisa di ACC.
Masa sih? Iya, Pak. Tar dulu, Wani. Sebentar. Jangan-jangan kamu Nggak ada tombolnya. belum diangkat jadi raja, jangan-jangan kamu. Belum jadi KM kayaknya, Pak. Belum jadi KM. Belum. Iya. Ternyata saya belum mengangkat kamu jadi raja. Jadi kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu masih ini. Oke, sekarang bisa, Iya, Wani mayit, ya. Pak. Jadi mayit saya, Pak. Sekarang jadi raja sekarang. Oh, iya. Terima Oke, kasih, sekarang Pak. bisa ya. Sekarang saya belum angkat jadi ketua kelas ya, jadi belum Iya, Pak. pantesan. Terima kasih, Pak. Oke, saya pikir gitu aja ya, Bapak Ibu. Ini harus dulu nggak ada PR dalam bentuk dokumen ya. Tapi coba nanti mencari atau merefleksi lah. Kira-kira sudah baca berbagai artikel atau apa terkait dengan filsafat ini. Coba kita diskusi, apa sih yang terjadi? Apakah dalam pikiran, apakah dalam perasaan, atau nanti saya ingin nanya satu-satu ya, satu-satu nanti. Bagaimana nih perasaan Alexius misalnya setelah baca-baca ini? Kan ini karena memang apa ya? Ini sering orang berlebihan terhadap filsafat itu ya, sehingga jangan berfilsafat lah gitu ya. Padahal cuman menyampaikan sesuatu yang tidak dimengerti itu, jangan berfilsafat. Padahal itu masih bisa dijelaskan, bisa diterangkan. Oke, saya pikir gitu aja ya untuk hari ini. Silakan dan terutama ini saya ingin semua perkuliahan yang diambil pada semester ini itu diarahkan ke ujungnya riset tesisnya gitu ya, sehingga pada saat ini tuh tidak dianggap baru, sudah ada kepikiran-pikiran di setiap perkuliahan ya gitu ya. Kemudian kalau nggak salah artikel juga jadi persyaratan ya, Bu Rani ya, artikel. Halo Bu Rani. Bu Rani orang mana sih? Lupa lagi saya. Saya, Pak. Ya. Saya? Oh, di Bandung, Pak. Oh, di Bandung. Oh, ya. Kabupaten Bandung. Di mana Kabupaten Bandungnya? Kutawaringin, Pak, dekat Stadion Jalak Harupat. Jalak Harupat. Oh, ya. Saya kemarin lewat ke situ soalnya ke SMK Banjaran lewat situ. Oh, ke SMK Banjaran. Ya, saya lihat Bu Rani juga sedang gendong anaknya kalau nggak salah. Enggak. Oh iya, lagi jalan-jalan mungkin, Pak. Iya. Pasar Minggu. Oh iya, benar di sana. Udah. Sekarang kan Sahrul Gunawan, wakil bupatinya. Oke lah, mungkin itu aja ya, Bapak Ibu. Selamat sore dan selamat menunggu maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Wawan. Terima kasih, Pak. Ya, duluan ya. Ya, Pak. Pak Alex, makasih Pak Alex.